sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Mu'adz, ya Rasulullah, anta Rasulullah wa ana Mu'adz. Nabi, engkau si enak Rasulullah, maksum, tidak ngerjain dosa, terjaga hidupnya. Lah kalau saya, siapa saya? Mu'adz. Mu'adz, orang yang tidak terjaga, di hati banyak macam-macam pikiran yang mengganggu ibadah. Karena itu, fa kaifa li bin najat wal khalas min dzalik. Ya Rasulullah, bagaimana biar saya selamat? Biar saya selamat nih bagaimana Nabi? Biar ibadah saya ini selamat, mendapatkan nilai di mata Allah. Orang yang kayak saya ini, saudara sekalian yang mulia, dengarkan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Apa jawab Nabi? Iqtadi bi wa in kana fi amalika naqsun. Kata Nabi, ikuti saya aja, ikuti aku, meskipun amalmu banyak kurang, meskipun amalmu banyak yang kurang, jangan jauh-jauh dari aku. Jangan, ikut Nabi, teladani Nabi, pelan-pelan. Dengan ikut Nabi nanti riya akan dibuang, gibah akan dibuang, dengki akan dibuang, asal ikut Nabi. Dalam hadis yang sahih, Imam Al-Maqdisi riwayatkan dalam kitabnya Al-Hujjah, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman seorang kamu sebelum pikirannya ngikuti ajaran yang aku bawa. Udah ikut Nabi aja, itu selamat. Ikut Nabi, meskipun ibadah kita dikit, ikuti aja yang Nabi ajarin. Belajar bersihin hati. Kalau kita ampe niari masih ada riya, terusin, jangan berhenti. Namanya berhenti ngikut Nabi. Tapi amalan saya ini sedekah pengen dipuji orang, enggak apa-apa, terus sampai akhirnya Allah bakal bersihkan hatinya dari riya. Jangan sedekah, gua ngeri takut riya, itu udah riya, udah kasih aja. Jangan tinggalin ibadah alasan karena riya. Kenapa? Sebab ngaku ikhlas tapi tidak ibadah, lebih parah. Masih mending ibadah dengan riya daripada kagak ibadah sama sekali, ngaku ikhlas. Dari mana? Udah ibadah aja, ikut Nabi. Saya bisa sedekah, tapi kalau di muka umum enggak apa-apa, nanti bakal bisa sedekah walaupun tidak di muka umum, enggak apa-apa. Ikuti Nabi, ajaran Nabi ikuti. Banyakin baca sholawat, sebab sholawat nyelamatin, biar deket sama Nabi. Ibadah-ibadah kita bisa ditolak. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadi. Amalan kita ini bisa diterima, bisa enggak. Lihat ini, langit ketujuh aja solat ditolak sama Allah, padahal udah dipuji malaikat. Puasa ditolak oleh Allah, malaikat puji. Haji, malaikat puji, ditolak juga sama Allah.
amalan kita bisa diterima, bisa ditolak, kecuali baca solawat kepada Nabi Muhammad. Itu pasti diterima, biar selamat. Orang yang dulu-dulunya waktunya banyak terbuang, malamnya buat ngorok, siangnya buat maksiat, ibadah kurang, sekarang udah senja umurnya, maka cara kita mengejar daripada waktu yang terbuang sia-sia dengan banyak-banyak baca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, ikuti aku meskipun amalanmu kurang, ikut aja apa yang Nabi suruh kerjakan, apa yang Nabi larang tinggalin, udah ikut Nabi aja, selamat. Biar kita amalan dikit, banyakin baca solawat, kasih waktu dari 24 jam. Jam berapa kita mau siap duduk dengan Allah di sejadah? Nggak usah banyak, 10 menit, nggak kuat 5 menit, nggak apa-apa. Yang penting duduk di sejadah, duduk, puter tuh tasbih, baca solawat. Untuk apa? Untuk menutupi ibadah kita yang rusak karena riya, untuk menutupi ibadah kita yang rusak karena sombong, yang ditolak-tolak. Kalau solawat udah pasti diterima tanpa syarat. Kalau sholat banyak syaratnya, kudu wudu, kudu ngadep kiblat, nutup aurat. Solawat mau enggak, udah ikut Nabi aja, banyakin baca solawat. Karena ini repot, amalan di akhir zaman ini yang paling cocok buat kita baca solawat aja yang banyak. Apakah yang kita bisa baca aja solawat? Sebab apa? Buat nyelamatin kita, nyelamatin. Ini amalan kita banyak yang ditolaki oleh Allah. Sedekah kita pengen dinilai dermawan, puasa sampai dikit-dikit sama teman kita lagi ngobrol, beludah lagi, dikit-dikit beludah lagi, biar teman kita tahu kalau kita lagi puasa. Udah kena begitu lagi, ada aja begitu. Baca Quran kita pelan, pas diketok pintunya Waalaikum, teman kita nih kencengan dikit, biar dia tahu kalau kita baca Quran. Ada aja, wis baca solawat aja. Amalan akhir zaman baca solawat. Ini mah pasti diterima. Riya juga diterima kalau solawat. Banyakin baca solawat, siapin waktu. Jam berapa antara kita nggak sama waktunya. Ada yang bisanya subuh-subuh, ada yang bisanya malam-malam, ada yang bisanya isya-isya, ada yang bisanya maghrib-maghrib. Siapin waktu buat menyebut-nyebut Nabi Muhammad, biar bisa iqtadibi, biar bisa mutaba'atur Rasul, biar kita bisa nyontoh Rasul. Amalin yang kecil-kecil, yang ringan-ringan dulu. Mulailah kita masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri, kayak Nabi. Kalau kita lupa, keluar rumah kanan dulu, mundur lagi, tepak aja tuh pahanya, belum nurut sama Rasulullah kamu ini, mundur, mundur. Biar kita keluar rumahnya kaki kiri. Yang kecil-kecil dulu nyontoh Nabi. Masuk rumah kaki apa? Kanan, keluar rumah kiri. Ingetin biar nurut, pakai sendal kanan, copot sendal kiri, pakai baju kanan, lepas baju kiri, minum pakai tangan kanan, tangan kanannya kotor, tangan kanannya habis makan gule, banyak. Tangan kiri tapi diganjel tangan kanan, jadi tangan kanan minta tangan kiri bantuan, jadi begitu namanya disebut tangan kanan, karena ininya kotor, begitu supaya benar. Pakai baju ngancinginnya dari bawah, begitu ke atas, nyopot dari atas ke bawah. Nyontoh Nabi yang kecil-kecil dulu. Kalau saudara nyontoh nabinya tahajud sampai bengkak, berat.
Berapa rakaat itu? Orang tarawih 20 aja nggak pernah ngalamin bengkak kecuali main bola. Begitu. Berapa rakaat itu sampai kakinya bengkak itu? Wallahu a'lam itu. Sampai ngalamin kaki sampai bengkak kayak begitu. Saking lamanya ibadah. Wis itu mau tinggi, itu tinggi. Yang kecil-kecil aja. Yang ringan-ringan dulu. Yang ringan-ringan. Salat imam salam 2 kali baru salam. Tuh imam baru sekali aja assalamualaikum warahmatullahi, udah main samber aja. Assalamualaikum, entar sabar ikut Nabi. Biar imam 2 kali dulu. Imam udah 2 kali baru salam. Imamnya juga kudu ngaji. Imamnya kencengnya sekali doang. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang duanya pelan, makmumnya nungguin aja. Sampai doa diputer-puter, Rabbana atina ya muqallibal qulub sampai 10 kali. Nungguin salam kedua. Lama juga nih imam. Gua salam juga nih. Assalamualaikum. Dilihat imamnya udah keluar dari samping, ngopi aja di samping masjid. Ini imam gak ngaji juga. Salam 2 kali kencang juga tuh imam. Belajar nyontoh Nabi dikit-dikit. Dikit-dikit. Lu lihat Cina kaya raya. Kebangun apartemen. Bisa bangun tuh di Bintaro Jaya 1, 2, 3 sampai berapa itu. Nyontoh Nabi. Dia pakai dagang celana jin, kasih resleting, ngancinginnya tuh resleting dari bawah ke atas. Lihat yang pakai celana tuh, ngaji nih, yang pakai celana jin tuh, ngancinginnya dari mana? Bukanya dari atas ke bawah tuh. Cina ngamalin ajaran Nabi kaya kebangun apartemen. Masa kita yang ngadirin maulid kagak mau ngikut Nabi? Sengsara hidup kita. Udah nyontoh Nabi aja. Nyontoh Nabi. Lihat tuh motor Jepang tuh nyontoh Nabi. Gas di kiri apa di kanan ya? Di kanan. Dia pertama kali itu kanan. Itu motor kaya makanya. Ngambil ajaran Nabi. Kalau masuk masjid kanan, keluar kiri. Masuk WC kiri. Keluar kanan. Gitu, karena kiri itu kuat. Kiri itu. Jadi kalau kepleset bisa jaga-jaga. Itu Nabi. Kiri itu kuat, sampai dicontoh juga sama Jepang. Motor dikasih standar tuh. Di kanan apa di kiri ya? Kiri. Dia ngamalin ajaran Nabi. Kaya. Gitu. Kita ini maulid tapi ngamal ajaran Nabi nggak mau. Begitu. Yang mananya ikut Nabi udah. Kata Nabi, bagaimana ya Rasulullah, kata Sayyidina Mu'ad, biar saya selamat. Kata Nabi, iqtadi bi ya Mu'ad, udah ikut saya aja. Wa in kana fi amalika naqas, meskipun kurang ibadahmu, ikut aku aja. Makan kanan. Begitu, masuk masjid kanan. Kalau masuk masjid jangan lupa 4 ajaran Nabi. Masuk kaki kanan, doa Allah maghfirli dunubi waftahli ababa rahmatik. 3, niat i'tikaf. Di hatinya aku niat i'tikaf di masjid ini sunat karena ta'ala, jangan ditinggal. 4, kalau punya wudu, sholat tahiyatul masjid. Atau enggak punya wudu, atau punya wudu tapi pas giliran ngaji mau tahiyatul masjid, jangan, udah ngaji jangan sholat, baca dulu baqiyatus sholihat, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 4 kali, baru duduk. Sama ganjarannya tahiyatul masjid, biar gak ketinggalan ngaji. Nabi udah ajarin, ikut Nabi aja, enak ikut Nabi, ikut Nabi enak. Jadi hidup ini biar enak, ikut Nabi. Kalau makan malam, habis malam makan jangan langsung tidur, jalan dulu barang 200 meter mah. Di rumah aja mondar-mandir, apalagi rumahnya tingkat, naik turun. Begitu 200 meter, biar ada pembakaran, gak jadi penyakit. Udah Nabi itu udah sayang banget sama kita. Gitu, makan malam jalan, bukan gak makan apa aja. Yang penting ikuti ajaran Nabi. Begitu, enggak apa-apa. Begitu.
Makan malam silakan. Mau 3 piring ke 4 piring langsung tidur. Makanya Nabi itu kalau sahur menjelang subuh 20 menit lagi sebelum subuh sahur. Jadi selesai sahur langsung ke masjid. Gak kayak kita sahurnya jam 1 habis itu tidur. Ya Allah, begitu tahu tidur, bangun subuh, habis subuh tidur lagi, bangun dohor saat dohor tidur lagi, bangun asar tidur lagi, bangun maghrib. Ini puasa apa namanya yang kayak begini nih? Puasa apa? Latihan mati. Apaan? Puasa apa namanya? Latihan mati. Mati nggak usah pakai latihan, ntar juga mati. Pakai latihan lagi. Begitu. Udah melek. An-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Orang pada tidur di dunia, ntar udah dikubur baru sadar. Sekarang nih waktunya ibadah. Udah banyakin baca sholawat biar selamat. Begitu baca sholawat. Sehari berapa kek? Ini habis isya. Dapetin dah biar kita nggak ngalamin stres hidup. Syukur-syukur kita dapat dah barang 300 mah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa alil khandaq. Waftah lana minal khairi kulla mughlaq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq. Waftah lana minal khairi kulla mughlaq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq. Waftah lana minal khairi kulla mughlaq. Baca aja 300 tiap malam biar nggak ngalamin susah. Enggak apa-apa niat minta dunia bakal akhirat, enggak apa-apa, ikhlas kelas rendah, latihan. Enggak bisa kita langsung lari karena Allah tinggi itu tinggi. Ntar berproses. Baca aja dulu saban hari baca agar supaya kita bisa menteladani Nabi, ngikut Nabi yang kecil-kecil dulu. Ikut Nabi yang kecil-kecil dulu gitu, ikut Nabi moda keluar dari masjid kaki kiri begitu aja udah ikut. Daripada Nabi enak kalau ikut Nabi menjadi yang kecil-kecil dulu, ntar ikut yang gede-gede yang sehari-hari dulu. Ikut Nabi gitu. Tidur lampunya matiin. Nabi nggak pernah tidur lampu kayak begini nyala. Kita mau tidur lampunya nyala banget, habis itu ngeluh ini boros amat listrik. Ya salah kita, kan udah Nabi bilangin mata kita nih nggak kuat cepet min. Gara-gara apa? Tidur lampunya nyala. Orang Kristen aja pakai, lihat di hotel-hotel tuh ada lampu tidur biasnya doang, lampunya begini. Atau juga lampunya begini ada tutupnya, biasnya. Emang begitu, nggak boleh terang. Dia ngamalin kaya-kaya orang Kristen, kaya-kaya ngamalin ajaran Nabi mulu gitu. Yang baca maulidnya kita, yang ngamalin dia, untungan yang ngamalin kudu kita dua-duanya. Jangan bagi tugas begitu. Amalin dah udah ajaran Nabi, amalin. Kalau makan Nabi enggak minum kecuali habis kelar makan dulu baru minum. Nabi begitu. Kalau kita enggak, baru sesuap minum. Kenyang kagak, kembung iya. Ya Allah, yang benar makan tuh ikut Nabi. Ya Allah, iqtadi bi, ikuti aku. Ikuti aku. Wa in kana fi amalika naqs, sekalipun ibadahmu banyak kurang, udah pelan-pelan iringi baca sholawat. Saya banyak tanemin kaum muslimin, kalau habis sholat jangan kagak baca sallallahu Muhammad 100. Buat apa? Biar pelan-pelan bisa ikut Nabi. 100 habis sholat dohor 100, asar 100, sallallahu Muhammad ya semenit. Biar apa? Nggak ngalamin susah. Nabi udah janji, man sholla alayya kulla yaum khamsami'ati marrah lam yaftaqir abadan. Siapa orang baca sholawat kepadaku
saban hari 500. Kalau muka model begini demen kredit, di kredit aja. Habis dohor 100, asar 100, maghrib 100, isya 500. Lam yaftakir abadan, nih saya nggak bakal ngalamin susah hidup. Nabi itu sayang sama kita. Kenapa kita banyak susah, pusing, galau, bosen, jemu sama hidup, oleng? Karena kita kurang mau ikut Nabi, kurang mau baca sholawat, mulut kita kurang mau. Dari mana hubungannya baca sholawat dengan murah rezeki? Jangan dipikirin. Urusan Allah kita membaca aja. Allah mau bisa itu kelapa di tengah laut tuh di Pulau Seribu, muanya asin, airnya manis. Bisa. Dari mana manisnya? Udah terserah Allah. Gitu, enggak dipikirin. Kelapa juga enggak mikirin. Begitu, kita bikin buyang-buyang. Udah baca aja sholawat. Habis sholat 100, sallallahu ala Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Menit. Jangan tinggal habis sholat 100, biar berkah. Yang paling utama nomor 1, kita harus punya bekal ngadepin Nabi nanti di akhirat. Ibadah kita banyak kena dengki, kena ria, kena sombong, kena sum'ah, kena congkak, macam-macam. Ini yang mengganggu ibadah kita. Sholawat enggak terganggu. Banyakin baca sholawat, banyakin baca sholawat. Apatah lagi sekarang di akhir zaman, zamannya adu domba, ulama sama habaib. Ini orang awam kasihan jadi rusak. Yang ini nyela habaib, yang ini nyela ulama, udah habis. Walayadzubillah, bahaya, rusak akhirnya. Nah, kita banyakin baca sholawat biar kita nggak terganggu sama kayak begitu. Baca sholawat aja, yang kagak, yang nggak kayak begitu. Jadi kalau saudara ditanya tuh bagaimana bang urusan nasab, saudara bakal jawab, gue lagi puyeng mikirin nasib. Mikirin apa? Nasib. Makanya gue mau baca salawat aja deh, mikirin nasib. Nasib aja dan nasib nih. Gitu. Itu udah banyak kiai. Kita menasib aja nasib nih. Surga neraka, gue lagi puyeng nih. Ini ngaji hadis, ini belum tamat-tamat, ini berhari-hari, berbulan-bulan ini ngaji hadis. Satu hadis doang ini. Ya, baca sholawat aja kita. Yang banyak. Udah baca sholawat minimal habis sholat berapa? 100. Baca apa? Sallallahu Muhammad. Ajarin bininya, ajarin anaknya, ajarin mantunya, ajarin cucunya, ajarin semuanya. Biar enggak kena ngalamin tekanan dana rendah. Begitu. Apaan? Iya, dana rendah. Kalau dana rendah bakalnya darah tinggi, uring-uringan, udah puyeng dah. Baca sholawat aja, baca sholawat. Baca sholawat 100. Habis sholat 100, biar enak hidup. Begitu. Bininya nantinya enak kalau demen baca sholawat. Jangan kalah sama babi ngepet. Tahu babi ngepet enggak? Lakinya ngeluyur lakinya. Bininya jagain lilin. Kalau lilin goyang-goyang tandanya, oh iya, kayaknya pernah ini bisa tahu ini. Pernah, tandanya tahu ini. Oh, pernah nonton. Iya, nonton. Baik. Pernah nonton. Baik. Jadi bilangin bininya, yang lakinya seret-seret tuh rezekinya, itu karena bininya kurang mau jagain tasbih sallallahu Muhammad, kurang mau zikir. Kalau bininya demen zikir, lakinya nggak bakalan oleng, nggak bakalan puyeng. Itu yang lakinya puyeng mulu urusan duit karena bininya kurang mau zikir. Begitu. Kalah sama babi ngepet. Tapi ngepet aja bininya bantuin laki. Masa ini bukan babi ngepet, orang pengajian bininya kagak bantuin laki, adanya ngomel mulu karena gak diajarin sholawat sama lakinya. Sholawat begitu. Sian saya sama laki yang kayak begitu tuh diomelin mulu sama bini. Begitu. Ada nggak nih yang diomelin bini nih? Oh, nggak ada, alhamdulillah. Takut ada doang. Sholawat. Udah habis sholat 100, sallallahu ala Muhammad. Semenit, jangan tinggal. Begitu, biar berkah. Sebab Nabi bilang sama saya, Mu'ad, iqtadibi wa in kana fi amalika naqas. Udah ikuti aku. Bagaimana biar bisa ikut Nabi? Baca sholawat.
pelan-pelan nanti dibimbing ruhaninya, pengen ngikuti Nabi sedikit demi sedikit yang dia bisa. Udah itu aja. Zaman akhir nggak bisa, berat ibadah di akhir zaman. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Tahdzibun Nufus, man fatahu kasratus shalah wasyam falaihi bi kasratis shalah ala sayyidil anam. Siapa orang yang dulunya banyak enggak tahajud, banyak enggak puasa sunat, banyakin baca sholawat sama Nabi, banyakin baca sholawat, begitu, baca sholawat. Jangan kagak sebelum tidur baca sholawat dah, paling dikit 100, bisa 300 bagus, apalagi 400, begitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi walil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi walil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. Dah enak hidupnya, enak, biar enggak mumet-mumet, enggak perlu nanti bininya itu, bang ayolah anterin ke optik yang enggak jauh dari Masjid Labrar tuh optik. Emang apa? Mata saya bermasalah. Bermasalah apa? Setiap lihat dompet lu enggak lihat apa-apa. Ini ada apa ini mata saya ini? Setiap ngintip dompet orang lihat apa-apa. Saya ngeri mata saya ini. Begitu, ngeri. Nah, biar enggak bingung kayak begitu, banyakin baca sholawat sebelum tidur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa alil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. Sambil tiduran di kasur enggak apa-apa. Biar enggak bingung hidup, biar enggak bingung mau ngapain kita hidup. Ibadah pelan-pelan ikut Rasulullah. Dengan sholawat nanti Allah kasih cahaya, kasih rahmat. Dengan rahmat itu akan diberi taufik dan hidayah menuju mutaba'atur Rasul, mengikuti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah. Pelan-pelan kita setapak demi setapak, step by step, selangkah demi selangkah mengikuti Nabi. Dari umur kita yang tersisa ini, lidah kita gemar bersolawat kepada Nabi Muhammad. Amin, amin ya rabbal alamin. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silakan. Wallahu alam. Kalau tidak ada,